Halo guys, karena kemarin waktu di video Carnivore sebenarnya ada banyak ide video yang bisa dibuat, dan karena gue orangnya males, jadi gue akan pakai salah satu ide dari video kemarin dan gue akan ngebahas soal kolesterol. Di video kemarin gue ngomong kalau kolesterol tinggi itu sebenarnya nggak apa-apa, dan justru malah kolesterol yang rendah itu tuh sebenarnya nggak sebagus yang orang-orang kira. Which is sebenarnya merupakan sebuah klaim yang bakal ngebuat gue dijewer banyak banget sama dokter. Apalagi gue cuman orang autis di internet. Lagian, ngapain juga kalian nontonin orang autis di internet? Tapi sebelum kita benar-benar ke sana, mending kita ngobrolin soal emang kolesterol tuh apa? Kalau dari namanya doang, kole itu artinya empedu, stereo itu tuh diambil dari kata stereos yang artinya padetan, terus all di belakang itu adalah imbuhan yang biasa dipakai oleh bocah kimia untuk mengatakan bahwa suatu molekul itu adalah molekul alkohol. Jadi ketahuan ya guys, sebenarnya kolesterol itu adalah alkohol. Well, secara teknis doang sih, kolesterol soalnya nggak ngebuat kita mabok kan ya. Tapi kenapa kok nama kolesterol itu asal muasalnya itu dari empedu ya? Karena ya pas pertama kali ditemuin sama orang ini nih, panggil aja namanya Mbah Franky, doi nemu kolesterol di batu empedu pasiennya. Udah tungguin azan. Jadi pas doi ngotak-ngatik batu empedu itu, ternyata bahan utama dari batu empedu tuh adalah kolesterol. Agak langsung jelek ini first impressionnya kolesterol. Aduh, gimana ya? Terus sempet ini kolesterol ganti nama jadi kolestrin karena setelah ditemuin sama Mbah Franky, ini kolesterol tuh dikacangin sama peneliti selama setengah abad. Terus ditemuin lagi sama ini orang, tumben namanya agak bersahabat dari teh, jadi bisa langsung dipanggil Mbah Michelle. Ya Allah, Mbak Michelle kayak nggak tidur 3 hari, kasihan banget. But anyway, oke, asal-usul kolesterol udah tahu nih. Tapi masih menjadi misteri kenapa kolesterol bisa ditemuin di dalam batu empedu. Dan kenapa ujung-ujungnya kita tuh nggak temenan baik sama kolesterol. Nah, pertama-tama coba kita lihat dulu bentukan dari kolesterol itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari bentukan molekulnya, yang ngebuat kolesterol belakangnya ada ol itu karena ada ekor hidroksilnya ini nih. Dan kayak alkohol, karena kolesterol punya ekor hidroksil, maka kolesterol tuh bisa temenan sama air. Tapi bagian steroidnya sama hidrokarbonnya itu nggak bisa temenan sama air. Musuhan dia sama air. Dia tuh temenannya sama lemak dan minyak. Berarti kolesterol tuh punya kemampuan unik, yang mana tuh dia bisa temenan baik sama air maupun sama minyak. Tapi karena ekor hidroksilnya ini seuprit doang dan sisa badan dari kolesterol itu tuh nggak temenan sama air, jadinya kolesterol tuh nggak gampang larut di dalam air. Dan kalau di dalam badan tuh harus dibawa dalam macam-macam bola ini nih. Ya lato-lato lah ya gampangnya ya. Tuh ada yang suka disebut-sebut dokter tuh, HDL sama LDL. Dan kolesterol LDL ini biasanya jadi musuh sejuta umat. Tahu nggak apalagi yang temenan baik sama air maupun sama minyak? Bener guys, dinding sel. Jadi dinding sel itu tuh komponen utamanya adalah fosfolipid. Yang mana kepalanya fosfolipid itu tuh temenan sama air, sedangkan kakinya itu tuh musuhan sama air. Kalau fosfolipidnya ini sekampung, royokan, terus kemudian mereka berbaris 2 shaft, kaki ketemu kaki. Nah, mereka tuh bisa ngebuat yang kaki, mereka bakal ngebentuk dinding. Kalau ujung barisan depan ketemu sama ujung barisan belakang, maka mereka tuh bakal ngebentuk bunderan yang bisa ngepung orang di dalam dinding, sembari orang-orang yang di luar dinding itu tidak bisa masuk ke dalam. Tapi karena kepalanya fosfolipid ini yang di luar, maka nih ya berarti tuh dia temenan nih sama air nih. Jadi dia bisa ngambang dan tenggelam atau berenang-berenang di dalam air ketimbang dia itu misah dari air kayak minyak. Nggak cuman itu, karena dalamnya juga kepala, bukan kaki, maka tuh dalamnya itu bisa diisi sama air. Ini yang memungkinkan makhluk hidup tuh bisa menjaga struktur tubuh mereka. Terus apa hubungannya sama kolesterol? Nah, kolesterol tuh bisa nyelip di antara dinding sel ini. Karena steroid dan hidrokarbonnya ini musuhan sama air, berarti tuh sebenarnya badannya bisa temenan sama kakinya fosfolipid.
Dan karena hidroksilnya itu temenan sama air, berarti hidroksilnya bisa temenan sama kepalanya fosfolipid. Terus kalau diperhatiin baik-baik, itu kakinya fosfolipid itu tuh cungkring coy, nggak nge-lag deh dia kalau nge-gym. Sedangkan badannya kolesterol tuh gede, nge-gym dia. Geblek. Jadi dengan kolesterol nyelip di antara barisan fosfolipid ini nih, jadinya dinding sel itu tuh bisa lebih padat dan lebih kokoh. Tanpa perlu dinding sel yang lebih keras yang biasa dibuat sama tumbuhan. Dan karena nggak ada dinding sel yang lebih keras seperti tumbuhan, maka selnya tuh bisa jadi lebih fleksibel. Makanya binatang tuh fleksibel banget dan bisa gerak lincah, nggak kayak tumbuhan. Jadi kalau disimpulin, fungsi utama adanya kolesterol itu adalah membuat binatang menjadi binatang. Sepenting itu coy kolesterol buat kita. Tanpa kolesterol kita bakal kaku kayak kanebo kering. Terus hubungannya kolesterol sama empedu tuh apa? Nah, percaya nggak percaya, badan tuh ngebuat kolesterolnya sendiri. Dibuatnya di hati. Bukan hati yang itu. Iya, hati yang itu. Ya. Malah 80% dari kolesterol yang ada di tubuh tuh asalnya tuh dari hati. Utamanya si hati ngebuat kolesterol adalah untuk membuat cairan empedu. Terus cairan empedu itu buat apa? Buat mencerna lemak. Jadi guys, kalau misalnya kita makan makanan berlemak, itu lemak tuh nggak bisa langsung dicerna sama usus. Nggak kayak karbo maupun protein yang ketika udah nyampe di usus tuh bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Lemak tuh agak kegedean untuk masuk ke dalam pembuluh darah, jadi harus dibongkar dulu. Nah, di usus ada hormon yang tugasnya tuh untuk mendeteksi keberadaan lemak. Namanya ini disingkat aja jadi CCK. Pas CCK ini mendeteksi lemak, dia langsung laporan ke hati. Pas udah nerima laporan, hati nyuruh empedu untuk buat cairan empedu. Terus diojolin lah itu cairan empedu ke usus. Terus pas udah nyampe usus, cairan empedu ini nih ngebongkar lemaknya agar menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Habis itu kepingan-kepingan lemak ini nih dibungkus sama protein dan jadilah lato-lato yang namanya kilomikron. Tapi lato-lato kilomikron ini sebenarnya masih terlalu gede guys untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ketimbang masuk ke dalam pembuluh darah, mereka tuh masuk ke dalam sistem getah bening lewat lakteal. Nah, lakteal itu tuh kalau digambar tuh yang hijau tuh guys. Udah deh masuk jalur belakang sampai saluran toraks atau sekitaran sini nih, deket mic, sorry. Barulah doi bisa masuk ke dalam saluran darah. Terus selama di pembuluh darah, lemak-lemak ini ya dibegal sama badan sampai mereka tuh tiba di terminal terakhir, yaitu hati. Pas udah nyampe di hati, ya udah. Itu lemak bisa disimpan kalau lagi nggak butuh atau disebarin lagi kalau butuh. Buset, ini ada parah. Pergi. Lampunya gila. Tapi guys, pas gua ngomongin lemak, itu nggak cuma lemak doang, tapi segala macam nutrisi yang nggak bisa larut di dalam air. Misalnya kayak vitamin A, D, E, sama K. Jadi jangan nganggep enteng ini proses. Jangan sampai kalian kayak, oh berarti aman-aman aja kalau nggak makan lemak biar ngurangin kolesterol. Kagak coy, ini proses juga penting biar kita bisa nyerap vitamin. Biar vitamin A dari wortel lu tuh berguna. Kalau kita ngurangin lemak, hati bakal ngurangin produksi cairan empedu. Tapi cairan empedu itu sendiri tuh nggak diserap kembali sama badan. Jadilah itu cairan empedu tuh menggenang di dalam kantong empedu karena nggak kepake. Dan kalau dibiarin menggenang terus, itu lama-lama cairan akan menjadi padatan. Padatannya apa? Padatan kolesterol yang kita sebut sebagai batu empedu. Jadi kalau kalian sejarang itu tuh konsumsi lemak, jangan kaget kalau di hari tua nanti kalian bakal kena penyakit batu empedu. Dah tuh, kolesterol ternyata nggak cuma penting untuk dinding sel doang, tapi juga untuk penyerapan lemak sama nutrisi yang cuma bisa larut di dalam lemak. Tapi guys, nggak sampai di situ doang. Ingat kan kalau kolesterol itu badannya terdiri dari hidroksil, steroid, sama hidrokarbon? Nah, itu steroidnya juga dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan hormon. Hormon apa? Oh, bukan hormon yang penting-penting amat kok. Cuman hormon ecek-ecek kayak kortisol, hormon yang keluar kalau kita lagi stres, aldosteron, hormon yang meregulasi elektrolit sama tekanan darah, dan testosteron serta estrogen, hormon seksual kita.
Ecek-ecek kan ya, kalau nggak ada hormonin mah kita nggak bakal mampus kan ya. Anyway, kalau dipikir-pikir, jangan-jangan hubungannya kolesterol sama stres tuh kayak pertanyaan duluan mana telur atau ayam. Jadi sebenarnya apakah kita stres karena kolesterol kita tinggi, atau jangan-jangan kolesterol kita tinggi karena kita stres? Pertanyaan menarik. But anyway, sepenting itu guys untuk dinding sel, untuk pencernaan lemak, untuk peresapan nutrisi yang nggak bisa larut di dalam air, untuk pembuatan hormon. Saking pentingnya, fun fact, kolesterol tuh nggak bisa masuk ke dalam otak coy. Dicegat duluan sama bea cukai namanya blood-brain barrier atau BBB. Tapi inget, sel tubuh butuh kolesterol demi kekokohan dan fleksibilitas dinding selnya. Terus gimana ceritanya sel otak? Dinding sel mereka tuh nggak ada kolesterol gitu? Oh ada lah, semua sel binatang dindingnya itu ada kolesterolnya. Terus kolesterolnya dapatnya gimana kalau misalnya dicegat sama BBB? Ternyata guys, otak memproduksi kolesterolnya sendiri. Nggak cuman itu guys, 20% dari kolesterol yang ada di tubuh itu ngumpulnya di otak semua. Meskipun berat otak itu cuma 2% dari keseluruhan berat badan manusia. Dimonopoli itu kolesterol sama otak. Secara teknis bukan monopoli sih, kan otak buat kolesterolnya sendiri ya. Berdikari lah ya, bukan monopoli. But anyway, pentingnya kolesterol buat tubuh tuh nggak main-main. Yang sampai pentingnya itu tuh tercerminkan dari makanan paling bernutrisi buat bayi. ASI tuh mengandung kolesterol dan ibu hamil mendapatkan pengecualian dari dokter untuk tidak mengurangi kolesterolnya. Dan telur, makanan yang tinggi kolesterol, kalau dipikir-pikir kan itu cikal bakal dari anak ayam ya. Induk ayam jelas mau telurnya itu menetas jadi anak ayam yang sehat walafiat. Gizi yang dikandung dalam telur itu mencerminkan harapannya nyokapnya ayam ini nih. Karena telur mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh si anak ayam. Dan tingginya kolesterol ini mencerminkan harapan yang sama juga itu dari nyokapnya si ayam. Ya kali si nyokapnya ayam ini nyuntik kolesterol ke dalam telurnya tuh biar kalau misalnya anak ayamnya udah menetas, anak ayamnya langsung mati jantungan. Terus kenapa coy? Kenapa? Kenapa kok sekarang kolesterol dimusuhin satu dunia? Dianggap sebagai penyebab penyakit jantung, dianggap sebagai penyebab obesitas. Semua gara-gara bajingan satu ini nih, peneliti asal Rusia. Panggil aja namanya Mbah Niko. Doi orang yang pertama banget melakukan penelitian yang menghubungkan kolesterol sama penyakit jantung. Jadi dalam penelitiannya dia ngasih makan kelinci makanan yang tinggi kolesterol. Ayam, susu sapi sama daging sapi. Joy! Lu kasih makan hewan herbivora. Cemana hewan herbivora yang sistem pencernaannya udah dirancang sedemikian rupa demi memakan tumbuhan, malah lu kasih makan daging. Ya semrautlah pencernaannya. Ibarat kata ya, lu mau neliti soal kelinci, tapi lu malah ngasih makan kucing rumput, kemudian kucingnya ini kena ambeien atau apalah gara-gara makan rumputnya, terus lu lihat rumput itu mengandung air, terus lu bilang air menyebabkan ambeien pada kelinci. Ini momen Jaka Sembung bawa golok banget ini. Ngomong-ngomong soal kucing, ada loh penelitian yang memperlihatkan bahwa ngasih makan makanan yang tidak tepat itu dapat memporak-porandakan kesehatan sampai keturunan-keturunannya. Yang intinya tuh lu nggak bisa main-main sama sistem pencernaan yang udah ada dari sononya. Nggak cuman sistem pencernaan kelinci, tapi juga sistem pencernaan kucing. Jadi ada peneliti, panggil aja Mbah Potter, yang meneliti pencernaan kucing sampai 10 tahun atau beberapa generasi. Dan penelitiannya simple, ada kucing yang dikasih makan daging mentah, dan ada kucing yang dikasih makan daging masak. Basically, kucing yang dikasih makan daging mentah itu sehat-sehat aja, keturunannya juga sehat-sehat. Tapi kucing yang dikasih makan daging masak itu pada sakit-sakitan. Mak kucingnya pada keguguran, pada mati ketika lahiran, pada nggak bisa menyusui, dan pada susah hamil. Yang betina pada senggol bacok dan kena penyakit ovarium. Yang jantan pada lembek dan mandul. Dan mereka antara nggak mau kawin atau hyper banget.
pada cacingan, kena pneumonia, diare, radang tulang, penyakit jantung, matanya rabun, kena hepatitis, penyakit tiroid, meningitis, dan penyakit-penyakit mematikan lainnya. Pada kena penyakit gigi sampai ompong yang juga mempengaruhi bentuk rahang sama tengkoraknya. Saking penyakitannya, kucing-kucing yang makan daging masak ini nih punah di generasi ketiga. Kucing generasi ketiganya tuh hidup paling lama cuma 6 bulan. Semua gara-gara ketimbang daging mentah, mereka dikasih makan daging masak. Gara-gara mereka mencerna makanan yang tidak serasi dengan sistem pencernaan mereka. Gimana kelinci? Gimana manusia? Untungnya Molly di sini nggak perlu khawatir soal makan daging mentah atau daging masak. Soalnya Molly di sini makannya makan hati, tempat sama temen. Dan by the way, kalian nyadar kan ya, penyakit yang dialami sama kucing-kucing ini nih 11-12 sama penyakit yang lagi ngetren saat ini. Menurut kalian gimana? Jangan-jangan selama ini nih kita pada makan makanan yang nggak serasi dengan sistem pencernaan kita. Anyway, jadi gitu. Mbah Niko nih yang mulai gara-gara nih ngambing vitamin kolesterol. Dan gara-gara doi juga, penelitian soal kolesterol tuh selalu dimulai dengan dasar pemikiran bahwa kolesterol itu menyebabkan penyakit jantung. Mau penelitiannya Goffman lah, mau studi Framingham lah, termasuk penelitian si bajingan penipu data ini nih yang nggak cuman ngebuat kesalahpahaman terkait penyakit jantung mendunia, tapi juga jadi punya dampak politik. Bahkan peneliti yang berangkat dari dasar pemikiran bahwa kolesterol itu menyebabkan penyakit jantung pun juga akhirnya menemukan anomali di data mereka. Kayak misalnya studi Framingham yang tadi gue sebut yang udah meneliti kolesterol selama beberapa dekade dari tahun 1950-an, itu tuh menemukan sesuatu di dalam penelitian mereka di tahun 1981. Pertama, cewek yang kolesterol LDL-nya tinggi ternyata cenderung punya tingkat stroke yang rendah. Dan kedua, baik cowok maupun cewek yang punya tingkat kolesterol LDL yang tinggi malah cenderung punya tingkat penyakit non-jantung yang rendah. Itu sampai penelitinya tuh kayak, cuy, ini kita mikirnya kan kalau kolesterol LDL-nya rendah harusnya sehat kan ya? Iya, kok ini pada kena stroke sama penyakit non-jantung ya? Kayaknya memahami kolesterol itu tidak segampang itu, Ferguson. Lu bayangin, lu udah 30 tahun neliti tentang kolesterol dengan dasar pemikiran bahwa kolesterol itu menyebabkan penyakit jantung. Terus akhirnya lu gempor-gemporin soal kesehatan jantung dengan cara nurunin tingkat kolesterol. Nggak taunya orang-orang yang kolesterolnya rendah, yang lu pikir nggak akan mati karena penyakit jantung dan bakal sehat, nggak taunya tetap aja mati tapi bukan gara-gara penyakit jantung. Gelap. Semua gara-gara orang Rusia ngasih makan kelinci telur ayam, coy. But anyway, apa yang bisa kita pelajarin dari semua kebadutan ini nih? Pertama, jangan kasih makan kelinci telur ayam. Kedua, jangan kasih makan kucing daging yang masak ya. Kasih makan kucing daging mentah. Ketiga, jangan gampang percaya sama peneliti. Kita harus bedah jurnalnya mereka dan bedah logika berpikir mereka. Nggak cuman orang awam aja yang logika berpikirnya tuh bisa kacau. Peneliti, orang pinter itu juga bisa kacau logika berpikirnya. Keempat, jangan berhenti makan lemak biar kita nggak kena penyakit batu empedu. Kelima, kolesterol itu nggak seberbahaya yang dibilang sama orang. Bagus buat sel tubuh, bagus buat ibu hamil dan perkembangan anak, bagus buat hormon, bagus untuk pencernaan lemak, bagus untuk penyerapan nutrisi yang tidak bisa larut di dalam air, bagus buat otak, bagus untuk mencegah stroke di perempuan, dan bagus untuk mencegah penyakit selain penyakit jantung di kita semua. Dan basically, makanan tinggi kolesterol itu makanan yang biasanya enak-enak kan? Jadi, win-win solution lah ya. Jadi itu aja guys, thank you buat perhatiannya, semoga bermanfaat.